Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah pemirsa Banjar TV, bedebatan pulang kita di acara pendirian di Gerdo RT 5 RW Talo Gang nomor 10 Gang Pakasam. Belakangnya Sabat. Ngerti Pak? Ini takutnya. Iya. Nyaman ditafsirkan. Nyaman ditafsirkan. Oh pemirsa Banjar TV, kita ketemu lagi di acara ngomong-ngomong di Puskamling. Iya. Sinyal itu. Alhamdulillah hari ini kita awal tahun 2016 nih tamu istimewa yang kita datangkan hari ini. Temanya tema sangat istimewa hari ini, luar biasa dihadang-hadang. Barataan yang nonton pasti dah geritik-geritik nih, apa gerang. Awal tahun 2016 kita bawakan siapa? Ya hari ini kita memikirkan mulai kampanye-kampanye bahari sebelumnya dan sebagainya. Salah satu hal yang tak ungkap di sana tuh masalah bendera. Di mapa bendera ini nampak kisahnya. Jadi hari ini ulun datangkan langsung our senator, our senator from Jakarta. Al-Mukarram Al-Muhtaram Habib Abdurrahman Al-Bahashim. Nah, hari ini beliau kelihatan mata palong. Napa dipikirin ke belah sidin? Kada baguringan. Juhud sidin langsung General Manager. Kalau bahasa anunya tuh bahasa Tanjungnya tuh GM. GM-nya General Manager Angkasa Pura dibawakan sidin langsung. Ini hari ini tamu kita, dua tamu istimewa. Pertama itu anggota DPD RI, yang kedua General Manager dari PT Angkasa Pura Bapak Indra Lesma. Kamu hanya tuh coba zoom. Yang melihat Indra Lesma sepiala coba. Kalau cuma salahnya sabuteng tai lalat di sini. Lalu jadi Indra Karno. Ini Bapak Indra Lesma lawan masih lawan untuk ampandirnya utuh kuring. Lahir di padang paring, ganal di atas lantai, gawian mau keliling. Ada di sini aja gawiannya. Duduk di Gerdo, lawan penyejuk hati kita yang memberikan kita ilmu, wasilah ilmu, bukan yang memberikan ilmu, wasilah ilmu. Gasan kita hanya datang tadi batamuanan Habib ya Habib mun kadede ustad kira masuk surga kita. Ulun pikir-pikir ini retorika nih. Penuh logika mun kita maknakan dalam benar. Habib ini sakali pandir dalam benar. Bisa kada timbul. Ini Al Ustad Al Mukarram Al Muhtaram Ustad Miji. Hari ini tema kita masyarakat Kalsel menagih janji. Yang apa janjinya? Jadi ulun takunakan dulu kepada dang sanak ulun Al Habib Al Muhtaram. Jadi Bipai Ngaran sidin Al Muhtaram itu yang terhormat sudah. Ngaran sidin Abdurrahman Al Bahashim. Anu Bipai. Begitu hulu kita dasar bujur ngalu kepala. Jadi kami aja ngalu masyarakat apalagi yang tukang urusinya salah satu masyarakat Kalsel ini tak tahunya salah satu anggota DPD yang bujur-bujur vokal gencar mau urusi masalah ini sampai menjuhut wapres waktu itu umpat tak kesini juga sampai dijuhut pulang DM-nya ini nih sampai di mana pian tuh jadi pikir bener nih kayak apa kisahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang apa yang kita lakukan bersama-sama ini adalah bentuk perhatian kita kepada Banua yang kita cintai dan juga keprihatinan kita bersama bagaimana kita melihat infrastruktur di Banua kita tertinggal dari provinsi-provinsi yang lain. Sedangkan kita semuanya mengetahui bahwa sumber daya alam kita di Kalimantan Selatan sangat kaya. Dari dahulu sumber daya alam ini penyumbang devisa yang sangat besar untuk negara yang kita cintai ini. Kalau tidak salah sekarang ini kita 119 juta ton per tahun.
air batu bara kita keluar, dan itu devisanya ratusan triliun. Jadi sangatlah aneh rasanya kalau infrastruktur di daerah kita tertinggal. Iya. Apalagi airport itu memegang peranan yang sangat penting di dalam pertumbuhan ekonomi Ekonomi, ya. di satu daerah. Pintu gerbang Ya, ya, kita melihat bagaimana mindset cara berpikir orang-orang yang negerinya maju adalah mereka perbagusi pintu gerbangnya. Kita lihat bagaimana Dubai, ya, Dubai itu yang dulunya mereka itu berkiblat kepada minyak. Sekarang ini pelan-pelan minyak sudah mereka tidak menjadikan komoditas nomor satu, tapi bagaimana wisatawan bisa Iya. datang ke Dubai. Jujur. Nah, kalau pengen wisatawan datang ke Dubai, ya otomatis pintu gerbangnya diperbaiki, infrastrukturnya juga diperbaiki, banyak hal yang memang harus diperbaiki. Tapi tentu saja yang paling pertama adalah pintu gerbang itu sendiri. Nah, karena inilah kita sangat concern bagaimana agar pintu gerbang kita di Kalimantan Selatan, airportnya bisa bagus. Karena kalau wisatawan itu datang, mereka datang bukan dengan air liur, tapi bawa duit. Iya. Nah, duit ini sangat dirasakan langsung karena people to people. Jadi hubungan langsung antara masyarakat dengan masyarakat yang lain tanpa melalui pemerintahan. Iya. Nah, ini ekonomi akan berjalan, ekonomi akan berkembang, masyarakat semakin makmur, semakin sejahtera. Jadi tujuannya adalah itu, bagaimana agar benua kita maju, benua kita sejahtera, dan rakyatnya pun mendapat kemakmuran. Iya. Nah, pemirsa Banjar TV, sebelumnya yang hendak empat bergabung lah. Kalau ini kan tema kita luar biasa menarik nih hari ini. Apa yang ditunggu-tunggu masyarakat Kalsel ini ada kada, kalau bahasa kitatnya tuh ada kada tatarang upihnya. Mun kada tatarang upih juga, mun ada tatarang tupi, tatarang tangguk lah paling kada. Nah, jadi kayak pemasalah bendera ini hendak empat gabung, ada nomor telepon kami sediakan nih. Silahkan telepon ke nomor ini terkait masalah pembangunan bandara kita yang kita cintai ini, Bandara Samsudin Nur. Amun hendak mau SMS juga nih, ada nomor SMS-nya kita sediakan. Anu Bib, salajur kita takunakan nih yang pian bawa nih apa. Iya. Nah, jadi tolong langsung dikenalkan aja siapa sih Din. Jadi ini yang Habib bawa ini adalah sahabat kita, Bapak Hendy. Beliau ini adalah GM Angkasa Pura Airport Samsudin Nur Banjarmasin. Jadi beliau adalah orang nomor 1 di Airport Samsudin Nur Banjarmasin, dan tentu saja beliau adalah penanggung jawab utama di dalam segala hal yang ada di Airport Samsudin Nur. Begitu juga dengan rencana pembangunan dan perluasan. Jadi Habib menilai alangkah pentingnya beliau kita bawa ke sini agar masyarakat tahu ini jelas, transparan, tidak ada lagi pertanyaan di dalam hati, dan tentu saja keinginan yang selama ini kita inginkan mudah-mudahan bisa secepatnya terwujud. Karena dengan datangnya beliau ke sini, beliau bisa mendengar langsung, bisa melihat langsung bagaimana antusias masyarakat Kalimantan Selatan, Pak. Nah, itu jadi ini adalah bagian daripada dialog, dan mudah-mudahan dialog ini jangan buntu. Karena kalau sudah buntu, Habib udah janji, Pak, kalau buntu Habib akan pimpin ribuan massa untuk mendatangi airport. Nah, jadi ya ini semacam press lah. Nah, kalau menurut Bapak nih, sampai saat ini sampai di mana sudah proses daripada pembangunan bandara ini untuk kelas internasional kan yang akan dibangun ini, sampai di mana, dan adakah tetarang upihnya gimana ya? Tetarang upih itu gimana, Cak? artinya titik terangnya. Ada titik terangnya lah sudah untuk progresnya gimana, Pak? Makasih nih Pak Habib, makasih udah mengundang kami datang ke sini. Ini salah satu media kami untuk menyampaikan komunikasi ini kepada masyarakat Kalimantan Selatan. Jadi Habib sudah sangat luar biasa, sangat perhatian dengan bagaimana progres pengembangan bandara,
beberapa kali komunikasi, kemudian ini juga salah satu upaya kami juga ya datang untuk menyampaikan progres ini sampai mana. Jadi Pak Habib, rekan-rekan sekalian, Pak Ustadz, progres bandara terkendala di persoalan lahan, karena memang pada saat penyelesaian lahan di awalnya oleh tim P2T di awal itu ada persoalan, ada kendala di situ. Jadi data-data warga tidak lengkap, kemudian juga terkait dengan persoalan-persoalan kekurang akuratan dari data yang disampaikan. Oh iya. Jadi dari situ sebenarnya kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk bagaimana untuk menyelesaikan persoalan tersebut gitu. Nah, sejak legal opinion keluar di bulan November, artinya ada kesempatan untuk kami memperbaiki, ada kesempatan untuk Pak Wali Kota memperbaiki data tersebut, dan itu sudah dilakukan. Oh iya. Sampai di akhir Desember ini, Pak Habib dan Pak Ustadz dan rekan sekalian, kami harus menambahkan dana untuk menyelesaikan data yang memang belum lengkap kepada pengadilan negeri Banjarbaru untuk dititipkan dana itu, konsinyasi itu sudah kita lakukan. Kemudian yang kedua terkait dengan fasos-fasum ya, yang itu juga kita harus gantikan karena ini kan milik pemerintah Banjarbaru nih, itu juga harus digantikan nih ya, karena itu akan kita gunakan untuk pembangunan bandara, sehingga itu pun sudah kita dapatkan dari pemerintah Banjarbaru, termasuk berapa besaran yang harus kita ganti. Ini juga sudah kita lanjutkan, proses ini sudah kita lanjutkan. Memang cukup bagi kami juga melihat bahwa terpendingnya, tertundanya pelaksanaan ini cukup lama, karena memang kan di bulan Mei sudah dilakukan groundbreaking, terus kita mau bangun, sempat waktu itu sudah pelaksanaan tender, gagal karena memang lahannya itu belum clear and clear. Sehingga pada saat ini dengan penyelesaian tambahan ya, P2T ex officio sesuai dengan legal opinion dari Kejaksaan Agung, kita sudah insya Allah sudah menyelesaikan persoalan yang ada. Jadi sudah clear and clean. Nah, jadi mungkin kalau underline ya, di kita garis bawahi bahwa persoalan tanah sampai malam ini sudah clear and clean. Jadi sudah tidak ada masalah, Pak. Ini satu langkah yang sudah sangat positif. Berarti kita sedang memang melangkah, bukan jalan di tempat. Itu tanah tuh maksudnya yang rumahnya sudah dibangun kah, dibongkar nanti? Ya, gitu atau tanah kosong? Jadi pada waktu beberapa waktu yang lewat kan kata beliau bahwa ada warga yang belum terakomodir karena tidak akuratnya data. Nah, sekarang ini diperbaiki data itu, kemudian sudah didapatkan datanya, kemudian uang untuk pergantiannya pun sudah dicairkan dan diserahkan ke pengadilan. Jadi sudah clear and clean. Jadi masyarakat silahkan ambil di pengadilan. Di pengadilan lah ngambilnya. Nah, pemirsa Banjar TV, dari pemaparan beliau tadi, artinya yang kita pikirkan sampai saat ini nih, masyarakat nih tahunya itu mandek. Tahunya tuh wah ya jalan di tempat ya. Kalau Sidin datang kan menjelaskan, berarti ada proses, sebujurnya ada proses perkembangan. Salah satunya nih, alhamdulillah ini sudah dianukan, artinya buan pian dengar berataan masalah tanah ini sudah clear and clean. Apa artinya? Maksudnya sudah beres, tinggal yang sebelumnya tuh terkendalanya. Nah, nyari kita tahu terkendalanya tuh bukan dari pihak Angkasa Pura atau penggantian anunya, datanya diunjuk. Ada yang kada valid, ada yang kada lengkap. Jadinya itu sudah dilengkapi, dana tambahan pencairannya sudah diunjuk, sudah ke pengadilan, tinggal masyarakat mengambil,
berarti ini tinggal proses, kalau bahasa kitanya eksekusi aja lagi. Artinya kayak apa? Eksekusi lah. Eksekusi. Oh. Eksekusi. Hah? Apa tadi? Eksekusi, tinggal eksekusi. Artinya secara fisik pulang kita melihat ini kan progresnya ini kadada secara fisik, artinya progresnya ini pembebasan lahan apa-apa kadada lagi secara fisik kita lihat kan pembangunannya tunggul berdiri kayak ini kadada belum apa-apa. Jadi secara fisik lagi kita hadangi kayak apa, tapi ini adanya menghadang juga. Nah kita lalu akan dulu nah anak lalu ini. Nah, pemirsa Banjar TV. Nah. Jadi tadi kita sudah, apalagi di jeda iklan tadi Ustadz sudah banyak bertakun nih terkait masalah lahan ini. Pokoknya intinya hari ini tuh masalah lahan alhamdulillah benar sudah clear and plan. Clear and clean. Artinya sudah clear tuh bersih, clean tuh bersih. Jadi sudah bersih dan bersih, sudah disapui artinya. Terkait ini kan masalah pembangunan sudah nih secara proses administrasinya tinggal eksekusi aja lagi. Ini ada SMS yang kita bacakan sebuting Mang. SMS, bisa-bisan juga tukang SMS. Ini dari 0821 549 sekian. Mau. Jangan tapi Kapan pembangunan bandaranya dimulai? Seperti apa master plan-nya? Nih yang bisa menjawab mungkin beliau ini kan. Habib, Pak Habib ini sanajur tukangnya. Kita Habib ini keduanya Bang kawa. Keduanya kawa. Master plan-nya. Nah, kawan. biar Pak. Jadi pembangunan secara fisiknya yang dihadangi masyarakat, ditunggu masyarakat ini baik kapan kira-kira terrealisasi? Terrealisir. Jadi gini, prosesnya harus dilalui. Setelah lahan selesai ini, artinya kan akan ada proses pelelangan. Oh. Siapa yang melaksanakan pembangunan? Kontraktornya. Kontraktornya. Pada Bisa nih. saat sebelumnya, pernah Modal. dilakukan pelelangan itu gagal karena terkait Masalah tadi. persoalan. Walaupun dari para kontraktor itu sudah sempat datang ke sini, sudah melihat lokasi site MUC sudah dilakukan. Kemudian dari situ ditentukan pemenang, baru setelah itu dimulai progres pembangunan. Jadi kami harap juga nggak terlalu panjang, lama, ya, karena ini sesuai dengan prosedur. Ada limit waktunya nggak? Kalau untuk pelelangan sekitar 45 hari, 45 hari menang. Ya. Karena kan di situ ada waktu sanggah juga yang dijaga. Nah, jadi setelah itu kita bangun dan kita sampaikan ke kontraktor seperti ini juga. Dan mereka akan bangun. Oh berarti desainnya sudah ada. Desain sudah ada. Desain Master sudah plan-nya sudah ada. Kita akan bangun sesuai juga yang disampaikan sebelumnya. Kita akan bangun jauh lebih bagus ya untuk 10 juta penumpang. Karena saat ini Bandara Samsudin ini hanya disiapkan untuk 1,3 juta. Tetapi setiap tahunnya bener Pak Habib. Ya. Kita harus melayani 3,7 juta. Jadi Lebih kapasitas. kapasitasnya. Over capacity. Ya. Jadi pada saat jam sibuk itu udah benar-benar over capacity. Kita Berarti akan memang bukan beratnya untuk apa-apa ya pembangunan ini, memang karena kebutuhan masyarakat sudah bandara kita ini kada layak menampung penumpang. Jadi mungkin kalau Habib menambahkan sebagaimana statement Habib dulu Pak, bahwa karena melihat semrautnya airport ya, maka kita waktu itu mengatakan bahwa walaupun malu tapi harus dikatakan agar kita terbangun dari tidur bahwa ini airport terjelek sedunia akhirat waktu itu. Ya akhirat ada benar. Ini kata kiasan bahwa kita sangat kecewa dengan apa yang ada di airport. Yang kedua bahwa kita harus juga tahu, masyarakat Kalimantan harus tahu proses pelaksanaan pembangunan airport ini akan dijalani dengan 2 tahapan. Yang pertama adalah paket 1,
yaitu berupa infrastruktur yang seperti diinginkan, ada tiangnya, kita sudah mulai bangun, ada atapnya, kelihatan lah. Ya, kemudian tahap yang kedua adalah infrastruktur pendukung seperti jalanan, parkir dan lain-lain. Nah, ketika ini mumpung live, saya harus sampaikan Pak Hendy bahwa ketika Pak Hendy memberitahu kepada kita bahwa ternyata di dalam proses yang sedang berjalan ini paket 1 itu ingin diloncatin. Jadi langsung mau ke paket 2. Jadi paket 1-nya berupa pembangunan terminal, ya kan, yang tiang-tiang apa, ternyata itu di belakang kan. Paket 2-nya infrastruktur pendukung seperti jalanan, kemudian parkir, itu malah yang mau dikedepankan. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa itu sangat menyakitkan hati kami, karena kami ingin sebenarnya pembangunan airport Samsudinur ini adalah real berupa terminal. Karena kalau sudah terminal itu ada, otomatis infrastruktur pendukung akan dibangun. Tapi kalau sudah cuma jalannya aja yang bagusin, parkirnya doang gitu kan, kita takutnya di PHP lagi sama pemerintah pusat, dalam hal ini mungkin BUMN yang ada di seperti Angkasa Pura. Jadi kami dalam kesempatan ini Pak, saya mewakili pemilih saya dan masyarakat Kalimantan Selatan, kami ingin agar rencana Angkasa Pura yang meloncati paket 1 kepada paket 2, kami ingin itu agar ditinjau ulang. Kami ingin sesuai dengan tahapan yang dari awal, bahwa paket 1 lah dulu. Ini tolong disampaikan nanti kepada Direktur Utama, dan sebagaimana juga Bapak Hendy ketahui bahwa saya sudah juga bicara dengan teman-teman di Komite 2 di Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Mereka semuanya mendukung dan memang rencananya saya meminta agar komite yang sekarang saya duduk di dalamnya memanggil Menteri Perhubungan Pak Jonan, memanggil Ibu Rini Sumarno, Menteri BUMN, agar melakukan rapat dengar pendapat membicarakan masalah airport Samsudinur. Karena kalau sampai setingkat wakil presiden sudah melakukan groundbreaking, kemudian ternyata molor gitu kan, apalagi ini Angkasa Pura, supaya diketahui juga oleh masyarakat, direktur utamanya baru diganti. Kita takutnya nanti lain dirut, lain kebijakan. Jadi uang yang udah siap buat Samsudinur dialihkan lagi ke lain tempat. Ini yang harus kita jaga semua. Dan saya mengharapkan juga kepada stakeholder yang ada di Kalimantan Selatan, seperti mungkin DPRD provinsi, kan, kemudian mungkin Pak Gubernur, ya kan, agar memperhatikan, punya hati nurani bahwa airport kita ini memang sudah di tingkat IGD. Jadi sudah ini orang mau koma gitu. Jadi harus diutamakan kayak gitu. Jadi ini komitmen saya kepada daerah saya Pak. Jadi saya menginginkan agar di dalam beberapa bulan ke depan ini Pak Hendy sebagai orang pertama di Angkasa Pura di Samsudinur Banjarmasin berada juga di garda terdepan bersama-sama kita untuk mengutamakan pembangunan fisik terminal, karena ini yang kita inginkan Pak. Nah, jadi mungkin bisa nanti disampaikan mungkin begitu. Nah, jadi kalau memang benar kalau dari Bapak ini memang paketnya yang diutamakan tuh gimana? Bisa ditanggapi nggak Pak? Ini Pak Habib dan Pak Ustadz semua teman-teman. Kalau memang dalam proyek pembangunan kan biasa ada paket yang 1, paket 3, 4. Kalau misalnya di Balikpapan dulu tuh ada paket 3, kemudian disusul lagi masuk lagi paket 4. Semua paket tuh berjalan secara simultan. Memang seharusnya begitu. Bangun nih, karena paket 1 yang ngerjain kontraktor A. Paket 2 bukan dipilih-pilih itu. Jadi sama simultan. Nah, artinya untuk mempercepat pelaksanaan proyek tetap kita akan bangunkan dua-duanya, paket 1 dan paket 2. Artinya
biasanya kalau ini Pak, yang mana yang siap dulu itu yang dilelang terlebih dahulu gitu. Nah kalau misalnya kayak misalnya Pak Adit, izin nih Pak Adit nih, kalau paket 2 itu kan ada proyek apron tuh, tempat parkir pesawat. Ya. Sama pada saat peak juga, pada saat puncaknya itu kita kekurangan apron juga, sampai mikir nih gimana caranya gitu kan, sehingga mau ditambah dari 8 tempat parkir pesawat menjadi 16. Oh iya. Nah secara teknologi ya, secara apa namanya kebutuhan terhadap desain itu kan lebih mudah. Nah mudah-mudahan Pak Habib saya akan sampaikan, artinya ini secara simultan dua paket ini bisa berjalan. Oh iya. Sebenarnya begini Pak, kalau katanya Pak Hendy tadi, saya nih bukan mau membawa apa ya, adu argumen di Garut ya. Karena ini tempatnya sebenarnya di Senayan. Cuman berhubung ini kebetulan di depan masyarakat, saya harus sampaikan Pak. Sebenarnya tidak ada kalimat lebih mudah, mau apron duluan, mau terminal. Selama duitnya ada Pak, itu pasti bisa jalan. Tadi simultan. Iya kan? Berarti jangan Jadi bareng-bareng. silakan apronnya jalan kalau memang itu dirasakan perlu. Terminalnya pun juga begitu. Jangan dengan alasan lebih mudah, ya kan? Kemudian apron didahulukan, akhirnya 2 tahun lagi terminal baru dibangun. Nah, kalau 2 tahun lagi terminal dibangun, kita sakit hati lagi 2 tahun, Pak. Takut kita kena stok nanti. Nah, jadi begitu. Nah, jadi yang penting duitnya ada, 2,3 triliun. Duitnya ada, mau bangun apapun bisa sama-sama. Masalahnya ini kalau duitnya kagak ada, ini yang susah. Artinya anggarannya sudah ada, pembangunannya kalau berbarengan tuh memungkinkan Pak. Memungkinkan, sangat memungkinkan. Jadi gini Pak, saya akan support, ya, saya akan berada di samping Bapak. Kalaupun perlu, saya akan dampingi Bapak menghadap Dirut, dan saya akan bela mati-matian juga Bapak, ya kan? Kalau ini berhasil, Bapak wajib naik pangkat Pak. Kita akan dorong itu ke sana, ya kan? Nah, begitu. Nah, jadi gini Pak, kita kan kalau kepastian tanggal nih, tadi kan proses lelangnya nih maksimalnya untuk proses lelang ini sampai berapa hari sehingga dapat pemenang tendernya itu Pak, maksimalnya. Jadi kan kita tahu, mungkin tender pemenang lelangnya sudah tanggal ini, berarti proyeknya mungkin sekitar bulan ini sudah jadi kan kita ada kepastian tanggal. Estimasi. Jadi gini, kalau ini sudah, kan kami sudah bersurat ya ke Jakarta, sudah menyampaikan bahwa ini udah clear and clean, ya. Teman-teman dari pelelangan sudah mempersiapkan pemanggilan lagi dari vendor-vendor atau kontraktor yang sudah masuk yang terlebih dahulu yang sebelumnya, dan kami harapkan ini juga bisa berjalan cepat nih. Artinya dari kesiapan teman-teman procurement, teman-teman pelelangan di Jakarta sudah bisa melakukan pelelangan lagi. Artinya mudah-mudahan, kami sih berharap nih, jujur aja, lebih cepat lebih baik. Iya. Saya juga lebih tenang jadinya. Semua masyarakat, semua masyarakat harapannya. Artinya, iya, saya ngelihat gini, kasihan juga kalau misalnya nih. Sebentar Pak. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dari Bapak siapa di mana? Abah Gunawan Teluk Dalam. Abah Gunawan. Abah Gunawan. Gundul Tali Menawan di Teluk Dalam. Napa Abah Gunawan yang hendak pian sampaikan di sini? Ini kisahnya nih, bandaranya kayak barang janji-janji aja. Iya. Ya Allah. Tapi penjanjinya itu sudah dilunasi, ya tak? Menggawainya itu bujur-bujur. Iya. Dengar jar HP tadi, duitnya berapa triliun jar? 2,3 triliun. Nah itu bujur-bujur digawe, jangan kena duitnya 2, itu sunat gerak tuntung bandara. Itu duit rakyat, dengarkanlah bujur-bujur menggawainya. Jangan pisah duitnya aja yang banyak, bandara digawe kadang janji-janji aja. Iya, bujur. Cerita uangnya. Jadi uangnya anak langsung supaya nyaman ke Jawa, ke umroh kan langsung dari Banjarmasin. Iya. Ya kayak itu kalau. Ya, kau sudah saranku aja, itu aja. Terima Abah kasih. Gunawan, kau ulun tangkap sudah biar. Ini ulun tangkap ya. Jadi mungkin hampir sama ini mewakili masyarakat Kalsel ini, artinya sudah lama kita nunggu green breaking janji ini akhirnya sampai hari ini belum ada ibaratnya ada realisasi yang terlihat oleh masyarakat. Jadi bahkan
beliau tadi dengarkan dana yang sudah disediakan itu 2,3 T. Iya. Artinya kalau dana itu sudah ada, kapan lagi ya masyarakat? Iya kan nanyanya gitu. Jadi untuk menanggapi dari masyarakat ini gimana Pak? Insya Allah dana ada tetap. Karena kami sudah menyiapkan ya. Iya. Kami berani untuk melakukan proses pelelangan di awal walaupun gagal. Itu kan artinya sudah Iya, sudah oh ini, iya sudah benar. siap nih. Ya, dana 2,3 triliun itu. Jadi memang dana yang memang kami pinjam dari perbankan dan sebagian dari dana kas internal Anak Sapura. Kita minjem nih utang nih di Iya. bank nih. Padahal kalau uang utang itu kan makanya. lebih cepat di proses pembangunan kan lebih baik kan? Iya. Karena kan nanti alat produksi kami bisa bekerja, bisa menghasilkan, kembali lagi buat cicilan gitu. Kalau ini kan ada uangnya tapi nggak bisa dipakai apa-apa kan? Iya. Juga jadinya. Pemirsa Nah, itu Banjar dia. TV, jadi jawaban dari Bapak Hendi tadi, sebenarnya proses lelang itu sudah terjadi, cuma ada kendala dulunya, akhirnya di cancel. Tapi hari ini sudah Tapi kagak hari ada ini sudah ada kendala lagi, tinggal menunggu proses lelangnya. Insya Allah, Artinya mendusur aja lagi ini sudah. kada tatarang upih lagi, sudah tatarang tangguk, taganal pada upih. Ngerti Pak? Nah, kita ada yang hendak berlalu dulu lah, kita lalu akan hendak lalu lima ini. Iya, iya. Nah, pemirsa Banjar TV, sambilan kita berpandiran, rupanya sangat menarik benar. Artinya kada cuma kita di sini, tapi masyarakat yang menonton ini luar biasa antusias karena ini ibaratnya orang yang kawin 2 tahun udah kada sing anak kan. Iya. Timbul ada timbul kada haid 2 bulan nih, kenapa kisahnya nih? Ya kalau bujur kah positif atau kada. Nah, hari ini kita menjelaskannya. Alhamdulillah pinanya positif. Pinanya tinggal datang ke bidan aja lagi nih. Kayak apa anunya penjelasan bidannya. Ada masyarakat, kita bacakan beberapa SMS dulu Pak lah. Ini ada 2 SMS dulunya kita bacakan 0852 5012 seterusnya. Ini kira-kira berapa biaya pembangunan bandara? Fasilitas apa aja yang dibangun di bandara? Yang kedua itu SMS-nya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 4 tahun berapa kira-kira dana yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk membangun bandara internasional Kalsel? Mudah-mudahan lancar dan cepat terrealisasi. Mantap topang Kalsel dari Fikri Kapuas. Nah, ini dua-duanya Pak hampir sama. Nah, bertanya masalah dananya. Biaya yang estimasi biaya yang akan dihabiskan untuk pembangunan bandara ini, dan salah satunya tadi bertanya fasilitas apa yang disediakan untuk kapasitas bandara internasional nih Pak. Silakan Pak. Biayanya yang kita siapkan itu anggarannya sekitar 2,3 triliun. Itu diambil memang dari kas internal Sapura ya, terus sebagian juga dari utang yang kita pinjam dari perbankan. Kemudian untuk fasilitas, jadi nanti disiapkan 125.000 meter persegi untuk 10 juta penumpang, ya, 10 juta penumpang. Kemudian kita siapkan 5 garbarata. Ya. Apa itu garbarata? Garbarata itu belalai gajah. Jadi kalau yang kayak di pesawat, Jakarta tuh. Mulut pesawat Oh. tuh langsung. Yang luang. Iya. Gua Hira. Iya. Oh, itu namanya garbarata. garbarata. Catat tuh ya, catat. Terus Pak. Terus itu Terus tempat parkir pesawat kita tambah menjadi 2 kali lipatnya. Dari itu yang berapa sekarang ongkos parkirnya Pak? 2.000 kan? 2.000 sejam. Oh, siap. Nah, tempat parkirnya berapa Pak? Parkir pesawatnya jadi 16 nanti. 16 Sekarang lah. 8. Jadi 16 gitu. Kemudian nanti taxiway itu ini tempat jalur pesawat itu jalan Jalan. dari tempat parkir ke arah landas pacu itu taxiway kita Oh. buat paralel Oh. lebih mempercepat akses, lebih Iya. efisien lagi pesawat. Oh iya.
kemudian kita bangun masjid baru juga di Ada sana. lagi lah. Ada masjid baru. Oh, yang masjid yang di dalamnya itu nanti dibongkar ya. Nanti yang ini Yang Al-Ikhlas itu. Al-Ikhlas tinggal karena dia Iya. jadi bandara. Iya. Ya, sudah memang ikhlas model- Pak. Ikhlas. Sudah ikhlas. Sudah ikhlas untuk Iya. dibongkar dan Di- dibesarkan. Iya. Gitu. Di mana lokasinya? Nah, kerja? pertanyaannya, Ustadz ikhlas nggak ini dibesarkan? Iya. Di bandara baru, lokasi bandara baru. Oh, Kita pindah jadi. Oke, iya, Siapkan masjid baru, Iya. kemudian tempat lahan parkir dan juga. lebih Kendaraan. lebih megah lagi. Insya Allah. Insya Allah. Oh iya, menampung untuk 10.000. 10 juta. 10 juta. Kok ada 10.000? Sekarang 10 hanya juta tuh, kan? kapasitas 1,3 juta, Ah. nanti untuk 10 juta. Jadi berkali-kali lipat. Luar biasa. Insya Allah. Insya Allah. Nah, pemirsa, jadi menjawab dari pertanyaan Masalah tadi, listrik kan usah ditambah. Jangan. masalah anggaran dana yang disiapkan itu 2,3 itu diambil dari kas, memang dari kas Angkasa Pura, sebagian juga utang. Kas bon lawan bon bank, utang lawan bon bank, totalnya 2,3, artinya dana itu sudah ada disiapkan, tinggal tendernya aja lagi. Untuk fasilitasnya tadi ada tadi Garbarata yang kayak ini, nah gua Hira tadi Belalai. uang kesan bawahnya keluaran itu ada berapa Garbarata? Ada 5 Garbarata. Habis itu landasan pacu taxiland, taxiway-nya tadi itu taxiway, tahu lah taxiway itu yang ada limbah parkir tuh. Nah ini kan ada juga sennya terobang cut merijut sini, ada jalan kesan ke situnya itu diulah paralel pokoknya kayak itulah sekira cepat tuh. Nah paralel, nah itu kalau parkiran ini tukang parkirnya khusus malah harus profesional. Pokoknya kada asal parkir aja menghadangi duitnya kah tukang pilotnya. Ada ini parkirnya itu di 2 kali lipat dari yang ada, 8 jadi 16 tempat parkir. Habis itu ada masjidnya yang dibangunkan juga. Habis itu kapasitasnya ini kalau ini nih cuma 1 juta, 2 jutaan lah. Akan datang. Ditingkatkan akan datang jadi 10 juta. Jadi 10 juta penumpang. kira-kira kalau sudah ini terbangun nih, luar biasa bangga masyarakat Kalsel. Kita patut berterima kasih pada Sebenarnya orang bukan masalah bangganya. bangga banget Tapi pasti. enggak, bangga itu bagian lain. Iya. Tapi yang kita inginkan ini adalah dengan infrastruktur yang bagus itu akan meningkatkan ekonomi. Nah, Kalau ekonomi itu meningkat, masyarakat menjadi lebih makmur, lebih Iya. sejahtera. Jadi ini bukan masalah Himong kebanggaan. kada himong. Iya. Ini masalah kita menginginkan agar masyarakat Kalimantan Selatan itu lebih sejahtera. Iya. Nah, salah satunya Pintu itu- gerbangnya ya, itu itu. diperbaiki. Nah juga nih terkait nih Beb. Kan ini sudah fix nih kalau urusan urusan administrasinya apa nih, tinggal menghadang ini tugas ini kan pian nih dititipi amanah oleh luar biasa banyak masyarakat Kalsel nih ke pian nih. Ini tugas pengawasan ini masih di tangan pian, kami berharap gitu. Nah jadi sampai di mana apa-apa yang akan pian lakukan desain pembangunan ini ke depannya Mas? Ya, pokoknya kita tidak akan pernah bisa tidur nyenyak, Pak, selama airport ini belum berdiri. Jadi kita hari ini, malam ini, alhamdulillah sudah mendapat jawaban yang cukup memuaskan. Luar biasa. Tapi tentu saja jawaban itu masih retorika. Nah, kita menginginkan realisasi, Iya. bukti, begitu. Jadi kalau udah airport ini ada, masih banyak pekerjaan lain yang bisa kita target untuk bisa kita capai. Ini yang sebenarnya kita inginkan bersama, dan kami mengharapkan Pak Hendy agar apa yang disampaikan malam ini tidak ada perubahan lagi. Iya. Karena tentu saja kalau ini berubah lagi, sebenarnya yang paling malu nanti Angkasa Pura juga. Karena ini katanya yang Pak Abah Gunawan tadi, janji. Jangan-jangan Angkasa Pura mau ikut nyalek juga, janji ya.
Jadi kalau urusan caleg, Pak, Sini urusan kalau urusan caleg cukup Habib aja. Angkasa Pura urusan kerja, Pak. Iya, begitu. Bukan janji-janji. Iya, kalau cuma janji-janji, Pak, ini nanti urusannya jangan-jangan saya curiganya Mau Pak menyalek. Hendy mau calon anggota DPD juga. Lagi ngangkat elektabilitas ya. Ya, Pak Habib. Ya, jadi apa namanya? Ya kita apresiasi, terima kasih banyak, Pak, atas apa yang sudah disampaikan, dan ini apa namanya akan menjadi catatan kita, dan saya akan sampaikan ke komite saya, komite 2, karena komite 2 DPD RI membidangi masalah ini, dan tentu saja saya juga ingin menyampaikan dalam kesempatan ini. Tentu Pak Hendy udah tahu bahwa 1 hari yang lewat ketika kita bertemu, saya menyampaikan bahwa Direktur Utama Dirut Angkasa Pura I yang ada di Jakarta ternyata masih belum mendapat informasi yang update mengenai clear and clean-nya masalah tanah Oh iya. airport. Kenapa demikian? Sebab ketika saya memberitahu Ketua Komite 2 Pak Perlindungan Purba, saya sampaikan kepada beliau bahwa saya berkeinginan pada akhir Januari untuk mengerahkan massa, ya, memblokir airport Samsudin Nor. Beliau menyabarkan saya, sabar dulu Habib, katanya, coba nanti saya hubungin Dirut Angkasa Pura. Terus beliau pada malam itu langsung menelpon Pak Dirut. Ternyata jawaban Pak Dirut kepada Ketua Komite 2 DPD RI adalah masalah tanah airport Samsudin Nor belum clear. Oh. Ya, itu pada jadi komunikasi. ini ada missing Ya. missing link kayak gitu. Ya. Ada komunikasi yang sepertinya terputus, tapi saya harap tidak. Karena mungkin karena ada hari libur, ya kan? Jadi ada informasi yang belum update Belum ke sampai, beliau. ya. Jadi ketika Pak Perlindungan Purba menelpon saya memberitahu bahwa masalah ini sebenarnya adalah masalah tanah yang belum beres, saya mengatakan dengan tegas kepada Pak Parlin, Pak Parlin, saya baru ketemu dengan GM Angkasa Pura Samsudin Nor, beliau mengatakan masalah tanah clear and clean. Karena itulah mungkin beliau langsung kasih tahu lagi ke Pak Dirut, dan Pak Hendy langsung menemui saya untuk kembali menegaskan bahwa masalah tanah ini clear and Iya. clean. Jadi saya harapkan pada hari Senin nanti, karena besok subuh saya akan ke Jakarta, saya mungkin akan ketemu dengan rekan-rekan senator lain untuk meminta dukungan politik kepada mereka agar percepatan perluasan Samsudin Nor ini cepat realisasi. Saya harapkan besok sudah dimulai hari kerja, Pak Hendy bisa komunikasi juga dengan Pak Dirut untuk memberitahu masalah ini, bahwa masalah tanah sudah clear and clean, sehingga ketika saya nanti ketemu Pak Dirut tidak ada lagi alasan yang mengatakan bahwa masalah tanah belum selesai. Iya. Jadi biar jangan muter-muter. Iya. Nah, pemirsa Banjar TV, kada kerasaan kita sudah 3 segmen kita habiskan. Iklan. Tadi ada ungkapan dari Pak Hendy yang mungkin perlu pemirsa tahu di rumah nih. Ada tadi Pak Hendy mengatakan ini target sampean ini Maret ini status bandara kita ini bisa diusahakan menjadi bandara internasional. Ada imigrasi. Tanpa perluasan dulu, tapi sudah statusnya sudah bisa diubah itu. Jadi bisa pian jelaskan sesudah Iklan. yang lain. Nah, pemirsa Banjar TV, berdapatan pulang kita masih tetap di acara pendirian di Gardo. Masih ingat nomor SMS-nya yang gasan buhan pian hendak 4 memberikan usulan, saran dan lain sebagainya. Nih kami sediakan nomor SMS gasan pian. Nah, SMS ke nomor ini. Oi. Nomor SMS-nya, oi. Nah, ini nomor SMS-nya. Ini anu tak guring tadi.
Jadi dibangunin dulu. Kalau hendak menelpon silakan nomor teleponnya di sini. Nah, tadi kita bertakun lawan Pak Hendi nih masalah ada tadi Pak Hendi ada sempat ngomong Internasional. bandara kita sudah bisa ditingkatkan statusnya jadi internasional, ditargetkan bulan Maret ini, maksudnya gimana Pak? Ya, gini. Fasilitas yang dibutuhkan untuk internasional adalah salah satunya CIQ. Ya, jadi ada imigrasi, Iya. ada bea cukai, ada karantina, ada Oh. TKP, ada kesehatan pelabuhan. Nah, ini yang kami sedang sama-sama berjalan. Institusi-institusi ini udah kami undang ya, untuk kami bisa menyiapkan persiapan alat-alatnya itu, fasilitas itu. Mudah-mudahan di bulan Maret bisa memenuhi. Nah, kalau dari bandara kami udah siapkan nih, ini ruangannya buat imigrasi. Oh iya iya. Ini untuk bea cukai begini gitu kan. Ini untuk kesehatan pelabuhan di sini, karantina di sini gitu. Nah, ini harus sinkron dulu semuanya. Nah, setelah semuanya sinkron, kemudian dari mereka juga menyiapkan, kan karena kalau menyiapkan alat harus ada SDM-nya juga nih. Iya, orangnya. Ada orangnya juga kan. Nah, ini juga kan perlu waktu, perlu proses. Nah, saat ini sedang berjalan. Kami sudah bersurat ke instansi tersebut bahwa kita sudah menyiapkan target dari kami sih sekitar bulan Maret. Mudah-mudahan kita doakanlah. Internasional ini bisa- Masalahnya bisa kita lakukan. masyarakat Kalsel ini sudah luar biasa menunggu. Artinya kalau kita diberikan bayangan ini, mudah-mudahan kita melihat masyarakat Kalsel semuanya mengaminkan insya Allah. Dan tuh apa? Iya, iya. Oh ya, halo, assalamualaikum. Halo. Halo. Aduh, pesawatnya belum turun nih. Ini terkait artinya tadi Bib sudah clean and clear and clean. Pokoknya pulang balik ke Bapak kita lah clear and clean. Ini artinya sudah beres masalah pembebasan lahan. Artinya pembebasan lahan sudah beres, belum tentu beres di lapangan. Ya. Ya kalau menurut Pian ini sendiri kayaknya kemungkinan ada terjadi permasalahan di lapangan, walaupun kalau dari sininya sudah clear kan, sudah clear, tapi kan masyarakat ini beda otak, beda orang. Nah, jadi ada kemungkinan itu Bib. Lawan bisa Pian sampaikan. Jadi mungkin yang paling penting sekarang ini adalah kita harus berpikir jernih. Berpikir jernih, objektif, jangan terbawa emosi, ya kan? Tapi lihat bagaimana kepentingan untuk kita semua. Kita harus mengerti bahwa tidak mungkin Angkasa Pura itu menetapkan harga yang jauh di bawah standar, karena mereka punya standar juga. Karena kalau mereka up, mereka pun akan dianggap korupsi. Kalau mereka pun naruh harga tanah di bawah, tentu mereka akan kalah di pengadilan. Jadi pasti ada standar. Nah, jadi proses. Nah, boleh. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak siapa di mana? dari Pak Sudin dari Kepak Hanyar. Bapak Samsudin Nur di Kepak Hanyar. Pak Samsudin ke Samsudin Nur? Pak Sudin. Oh, Samsudin aja. Iya. Anu TV-nya halus sih, Pak. TV-nya halus sih, hampas. Iya, Pak Samsudin di Kertak Hanyar. Nah, apa yang hendak Pian sampaikan Pak di sini, Pak? Ini kalau kita mendengar dari JM tadi bahwa dana itu bersumber dari pinjaman bank, Pinjaman dan kas. Kas. kas dana. Dua. Jadi yang ingin kami tekankan lagi terutama kepada perwakilan kita di Pak Habib DPD, itu kami sebagai warga Kalsel merasa masih kurang diperhatikan lah oleh pemerintah pusat. Seharusnya dana itu bersumber dari APBN kalau memang pemerintah itu memberikan perhatian. Jangan Kalsel ini sebagai daerah penghasil devisa terbesar di Indonesia, salah satu lah. Kok malah untuk membiayai infrastrukturnya kok dari pinjaman atau dari pinjaman dana kas sendiri gitu nah. Jadi mohon bisa, itu Pian. dipertegas lagi. Iya, Demikian. makasih Pak, bisa kami tambah Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk dua narasumber langsung nih, artinya masyarakat Kalsel ini merasa kurang perhatian dari pemerintah karena anggaran untuk membangun ini aja harus
dari berhutang. kas pribadi, dari kas pribadi, kas perusahaan Iya. dan hutangan dari bank. Harusnya dari APBN Pak diurusi. Iya, Oh, bener. iya. Jadi sebelum menjawab ini Habib selesaikan yang tadi. Oh iya. Jadi Masalah apa namanya pembebasan lahan masalah tadi. pembebasan lahan, masyarakat harus jernih berpikirnya, ya kan. Insya Allah harga yang diberikan adalah harga yang memang terbaik dan tidak merugikan. Jadi kalaupun nanti pindah dari tempat itu, insya Allah bisa beli rumah lagi Pak ya, bisa membuat kehidupan baru, dan insya Allah pun kita yakin masih ada lebihnya. Nah, tinggal kita merasa cukup, bersyukur apa yang Allah beri kan begitu. Iya. Itu penting, bahwa jaga kondusivitas, jangan sampai berbuat anarkis, karena ini negara hukum. Apa saja yang kita tidak merasa puas, kita bisa selesaikan lewat hukum. Iya. Dalam hal ini bisa lewat pengadilan. Pengadilan. Kalau memang itu harga kita anggap masih murah, ya bisa nanti dituntut ke pengadilan. Yang jelas Angkasa Pura sudah menunaikan etikat baiknya, uang sudah diserahkan ke pengadilan, dan Habib berharap Habib tidak berdiri di Angkasa Pura juga, ya kan. Tentu saja Habib akan pro kepada keinginan masyarakat. Iya. Tapi tentu saja kita juga harus objektif di dalam memandang satu hal masalah. Itu satu. Yang kedua, saya minta apa yang sudah dilakukan oleh Angkasa Pura ini didukung oleh pemerintah kota, ya kan. Iya, Dalam hal ini Kota Banjarbaru, didukung juga oleh DPRD Kota Banjarbaru. Kemudian Pak Gubernur juga mudah-mudahan nonton acara ini, bisa juga mendukung support agar apa yang akan dilakukan oleh Angkasa Pura, mereka melangkah dengan penuh kepastian, tidak ada keraguan, tidak ada ketakutan, ya kan? Karena ini adalah sekali lagi adalah untuk kepentingan kita, bukan kepentingan Angkasa Pura dan lain-lain. Ini adalah untuk kepentingan kita. Kemudian yang Pak dari Pak Samsudin dari Kertanyar Kertanyar tadi. kirim salam lawan keluarga Brataan. Pak Samsudin, ini Angkasa Pura ini Pak adalah perusahaan. Jadi perusahaan mereka tidak boleh mendapat dana dari APBN, begitu. Oh. Jadi perusahaan. Jadi iya. sama si utuh Isi perusahaan si penting. ya. Pemerintah memang Ya, sih. cuman memang perusahaan ini dia otonomi, dibentuk oleh pemerintah. Oh iya. Dari dividen keuntungan itu mereka bayar pajak ke pemerintah. Jadi mereka berdiri sendiri. Kalau mereka rugi, kalau mereka untung, mereka kasih keuntungan untuk pemerintah. Iya. Jadi begitu. Nah, jadi Pak Samsudin paham, mudah-mudahan paham. Artinya seluruh masyarakat Kalsel lah ini menonton. Kalau masalah APBN, kita perlu dana APBN dan lain itu kita bisa ambil mungkin nanti seperti pembangunan jembatan Barito, kita bikin lagi satu, atau jembatan yang ada akan dibangun di Flyover. bukan, jembatan di Kota Baru. Oh, iya, itu iya. APBN. Oh. Bisa dari Itu APBN. bisa, tapi kalau perusahaan BUMN itu mandiri. Oh. Jadi penempatannya bukan pada tempatnya. Iya, kayak misalnya perusahaan ledeng, Iya. anak membangun pembangkit, Iya. pakai duit pemerintah ada kawal Iya. lah, karena ini perusahaan Iya. berdiri sendiri. Nah, paham kita sebenarnya dah. Artinya kada kawa APBN meminta terus. dari APBN, ini perusahaan bergerak sendiri. Artinya otonomi lah. Makanya ini pelayanan, makanya kita ada dikenakan Airpotek CAS. Nah, di situ kita berhak mendapatkan pelayanan terbaik. Oh. Jadi apa tadi? Airpotek. Airsotek. Ini mungkin Pak Hendy bisa menjelaskan detailnya kenapa tidak boleh mendapat dana dari APBN. Dari APBN kenapa Pak? Ya baik, memang kami di perusahaan ada undang-undang, ada aturan yang harus kita penuhi. Apa yang disampaikan Habib benar, kita ada aturan sehingga pada saat pembangunan proyek Banjarmasin, proyek Yogyakarta rencana sama Semarang saat ini sudah berlangsung. Kita nih dengan 3 proyek yang berlangsung ini kita dari kas bisa, kekurangan itu pinjam Dari bank. Oh. Sesungguhnya Pak Habib, pemerintah bukan tidak ikut membantu kami, membantu.
sangat membantu kami. Buktinya dari pemerintah Kota Banjarbaru bagaimana cepatnya untuk menyiapkan tim, menyelesaikan persoalan lahan, itu juga sangat membantu kami. Itu selama ini benar-benar kita kerjasamanya harmonis sekali. Iya. Jadi Tinggal bantuan kalau pemerintah masalah itu, pendanaan memang ada aturannya, ada tapi aturannya, kita tidak diperkenankan lagi untuk memakai anggaran APBN. Nah, jadi ini pemirsa sudah paham seberataan kalau yang ulun tangkap tadi juga dari salah satunya dari Habib tadi bujur benar masalah, artinya masalah pembebasan lahan tadi. Ada yang kada bujur kira. Kada bujur berataan. Kada bujur. Masalah pembebasan lahan ini kadang-kadang kalau sudah clear and clean ini masih ada kena di lapangannya, entah masalah apa, kita kan ada jalur hukum, ada jalur hukum, selesaikan lawan mun bagi ulun. Nah, apalagi ini fasilitasnya pacang digunakan ribuan, ratusan ribu manusia kayaknya menggunakannya. Kalau kita niatkan ini sebagai ibadah, misalnya merasa harga tanahku ini padahal sudah tinggi di anak orang, handakku ini, tapi biar aku ikhlaskan, kira-kira Ustadz bisa kayak menjelaskan pahalanya luar biasa. Tapi ini ada anak lalu sudah, kita lalukan dulu anak lalu ini. Nah, pemirsa Banjar TV masih di acara Gerdu karena tamu kita tamu spesial. Jadi kita Padahal sudah habis nih. habis cuma karena spesial kita dihadang-hadang benar extra time. Pokoknya tadi skornya 0 tadi masih. Jadi ini sudah mulai menyerang nih kita nih. Nah, proses SMS kita bacakan dulu kasihan penurang nih. Langsung bener SMS sudah 0813 4657 seterusnya. Nah, ini pertanyaannya, bagaimana dengan keselamatan runway? Runway itu apa? Landasan. Oh, lain buah rambai itulah. Runway. No, yang Amang dekat Hasan. dengan jalan negara. Kan di Banjarbaru. Jalan negara itu di kandang yang dekat dengan jalan negara dari Dirgantara, ngaran jadi Dirgantara, BJB ini dari Dirgantara menanyakan masalah keselamatan. Ini kan jalan provinsi lah. Di sini kan runway-nya, artinya ini sudah dipikirkan lah masalah keselamatan. Kalau pesawatnya itu pecah ban kan miris kan, ya kan? Apa tuh ada tukang tambal sih. Jadi gimana masalah keamanan runway ini, Pak? Iya, makasih. Sesungguhnya udah aman karena memang kami beroperasi di sini kan ada sertifikat bandar udara. Itu selalu dicek. Ya, kalau kita gagal mendapatkan sertifikat bandar udara, berarti udah nggak bisa dilakukan. Ini oleh Kementerian Perhubungan sudah dicek dan ini memenuhi syarat untuk dioperasikan. Jadi aman. Karena di dalam salah satu alat navigasi penerbangan yang dipakai di sini adalah ada yang namanya instrument landing ILS, instrument landing system. ILS itu. Jadi paling sedikit 150 meter. 150 meter. Yang ada ini ada lebih. Itu hampir 300-an. Wah, 2 kali lipat. Aman. Makanya yang hal kedua, kami membuat pagar perimeter yang di dalam itu. Ada pagar kedua. Yang baru di itu buat apa itu? Itu untuk menjaminkan bahwa berlapis. Iya, berlapis. Nanti di situ dikasih jalan akses, dikasih lampu kan kalau malam, dikasih CCTV, itu menjaminkan bahwa tidak ada orang yang bisa masuk ke dalam. Gitu. Jadi soal 2 lapis ada yang terkait isu-isu sekarang, ada teror apa gitu. Jadi Angkasa Pura pun antisipasi. mengantisipasi. Kada pian tadi
isu sekarang ada teror tangan tuh. Sambil pidato. Oh, sambil Si ini kan ahli retorika. Ada teror. Ini kalau misalnya sudah tender sudah di ACC nih Pak, tender sudah di ACC, ada sudah pemenang tendernya, prosesnya sudah dibangun, nah mudah-mudahan kan semua paket ini dan bekerja berjalan sama-sama, simultan beriringan. Kira-kira proses selesainya ini kira-kira ditargetkan berapa tahun Pak? Dulu waktu di awal ya pada saat belum breaking kan Hadapan Wapres 18 bulan. 18 bulan. 18 bulan. Ada sampai 2 tahun. Karena konstruksi itu memang kelihatan cepat nih. Oh. Tapi sebelum pemanfaatan, sebelum dioperasikan, kita harus ada namanya verifikasi. Tapi fisik udah kebangun nggak Pak? Udah. Jadi Fisik harus dibangun dulu. ya betul. Semuanya Baru verifikasi. ya kan? Nah, verifikasi itu dilihat oleh kementerian untuk dapat SBU-nya lagi nih, sertifikat bandar udara. Dilihat semua. Oh, diuji lagi lah. Diuji lagi ya. Evakuasinya kemana? Iya, kemana? Kemana larinya? Ada prosedurnya bagaimana gitu. Iya. Kemudian alat ini bagaimana? X-ray-nya di mana penempatannya? Semua alat-alat kuat gak nih? Siap gak nih gitu. Baru dapat SBU tadi. Baru dapat nanti izin operasi. SBU-nya kita sudah dapat yang untuk ini. Iya, pembaharuannya. Nanti pembaruannya lagi. Itu Verifikasinya. luasnya kalau saat ini itu kan, nah masyarakat tahunya bandara tuh di situ. Artinya kan kalau pembangunan lagi, Di apakah mana posisinya di situ lagi kah? Kalau di situ otomatis kan pesawat tidak bisa beroperasi lagi. Jadi di mana posisinya biar masyarakat tahu posisi jelasnya di mana bandaranya dan mungkin Terminalnya luasannya. maksudnya. Terminal itu dan nama sebagainya. Silakan Pak. Gini deh, kalau misalnya Pak Habib, Pak Ustadz ya, Bapak landing, turun dari pesawat, Ya. insya Allah di depan, pas hadapannya di tuh. hadapan itu ntar ada gedung. Ada gedung. Kan kita landing nih, mendarat, terus pesawat begana, Ya. turunan tangga. Iya. Nah di hadapannya tuh, depannya itu situ Ntar gedungnya, terminalnya itu. terminal. Oh, di situ. Di situ. Enak. Oh. Makanya kita nanti membangunnya apron juga di sekitar situ. Gedungnya tambah Yang besar terminal yang ada nih? gitu. Yang ada itu untuk kargo. Yang ada untuk kargo. Nggak dibuang nih Pak. Enggak Ustadz. dibuang. Untuk kargo. Oh lah, Ustaz nak mau kari. Pak, kita kan Sipnya ada nih tuh ya. Pak. Isinya Ada udah berapa dia pakai kantong udah. menunggu di bari. Berarti pembangunannya ke arah sana lah. Luasnya? Luas gitu. Waktu di IPL kita dapat dari pemerintah kota Banjarbaru itu 101 hektar. Jadi 1 jutaan meter persegi. Itu kita manfaatkan sekitar 125.000 meter persegi. Jadi 2 tingkat atau 2 ada level atasnya lagi. Yang batasnya itu tetap ya Pak, yang di ujung sana dekat asrama haji itu batasnya itu tetap Oh, tetap. situ atau ditambah lagi? Nah, itu tetap. Oh, Ada pacu tetap di situ ya. kan itu ada pagar kan di terakhir di Iya. ujung sana tuh. Itu kan hutan-hutan tuh Gitu. masih kan. Nah, Oh. setelah kami lihat sebenarnya itu potensi juga. Ini Pak Habib potensi juga kami ingin mengundang ya. Kalau perlu, kalau bisa maskapai yang ada di Indonesia bikin hubnya di sini. Nah itu hubnya di sini. seharus. Tidak tanya dulu, hub itu apa? Saya tahu lagu cicak cicak di ini kan datang seekor nyamuk hap. Iya. Nah, jadi hapnya itu. Iya. Paham. Jadi hub itu apa? Penghubung. Jadi pusat transit untuk ke Indonesia Timur. Oh. Jadi kalau sekarang itu Makassar yang memegang. Heeh. Jadi kalau kita misalnya mau ke Papua, kebanyakannya itu transit Makassar. Iya. Kita mau ke mana transit Makassar. Iya. Nah, ini bagus, visinya Pak Hendy bagus. Bagaimana supaya Samsudin Nur ini menjadi penghubung kepada Indonesia Timur. Karena memang kalau melihat geografis peta Indonesia, sebenarnya yang paling di tengah itu adalah Kalimantan. Nah, jadi itu bagus dan itu yang sedang dilakukan oleh Surabaya juga, Pak ya. Surabaya, Makassar. Nah, ini kalau itu sudah jadi, orang banyak datang kan pasti bawa duit. Iya. Ya udah bangun aja hapnya Pak. Itu apa tuh? Hub itu hub itu sistem. Oh, Bukan fisik. sistem aja. Sistem bahwa terminal Samsudin Nur Airport ini harus dijadikan
Tapi perlu ada alat loh, hap-hap loh. Bukan, itu artinya apa namanya sistem yang dibangun di satu airport untuk bisa pemersatu lah istilahnya apa. Informasi gesan Indonesia Timur hap-hap. Pokoknya hap lah Pancala. Kita kan ada tahu di hap nih. Nah, sudah lah terkait pembangunan sudah. Targetnya tadi kalau di dari Wapres kemarin kan 18 bulan. Ya. Tapi ini kan tendernya baru lagi nih. Apakah masih sesuai target itu atau bisa Masih, insya Allah. Jadi artinya mulai konstruksi sampai ujungnya terakhir itu 18 bulan. Mulai batu pertama sampai terakhir. batu pertama sampai tuntung selesai 18 bulan. Nah, kalau proses tadi verifikasi dan lain itu ya. berapa? Jadi kita untuk verifikasi pengalaman di Balikpapan, Bali kemarin, terus juga Surabaya itu memang cukup lama karena memang banyak karena kan arealnya luas ya. Itu sekitar 3 bulanan. 3 bulan. tuh dibandingkan berapa tahun yang kita tunggu, Pak. Itu kan masalah. Itu nggak ada masalah. Kita kasih 5 bulan, Pak. 5 bulan untuk evaluasi. Yang penting kan pembangunan sudah terlihat dan lain. Tinggal kan kalau itu ada kemungkinan verifikasi ulang enggak kalau misalnya ada kekurangan? Karena dari hasilnya itu ada kalau misalnya harus diganti alatnya, harus ditambahkan, itu namanya mandatory dan itu ditunggu. Ya, jadi dikasih waktu oleh kementerian, oleh regulator, ini harus diganti sebelum ini operasionalkan. Nah, itu kita harus cari nih alatnya di mana ininya gitu. Dan itu memang harus kalau ada dana mandatory, klasifikasi mandatory itu wajib untuk diganti. Dan itu memang harus dilakukan secepatnya. Artinya bandara ini setelah diverifikasi kalau sudah layak baru bisa dioperasikan. Nah, pemirsa Banjar TV, cara kerasaan kita habis ini segmen terakhir. Jadi kita hendak mendengarkan closing statement, cerita kisah dari Ustadz dan lain sebagainya. Itu setelah yang hendak lalu ini kita lalukan dulu lah. Nah, pemirsa Banjar TV, kadang-kadang kita sudah di akhir pertemuan kita di tema masyarakat Kalsel menagih janji. Artinya masyarakat Kalsel ini sudah lawas benar mendengar isu, ya mendengar kabar bahwasanya bandara ini hendak digenali jadi bandara internasional. Cuma hadang masyarakat Kalsel jadi hadangan berataan kadadanya akhirnya hari ini kita datangkan salah satu pencetusnya juga, ya salah satu orang yang gigih bekerja keras. Habib sini kita datangkan Habib Abdurrahman Al-Bahasim. Habis itu Habib Abdurrahman Al-Bahasim nih datang ke sini kada hendak tangan kosong Sidin bawa langsung GM dari Angkasa Pura Bapak Hendy. Tadi sudah dijelaskan berataan, masyarakat sudah alhamdulillah sudah ada perasaan lega lah. Artinya ada bayangan sudah kalau bahari itu green breaking, ada bayangan ya, cuma ada kepastian. Ini sudah ada bayangan, ada kepastian dari bahwasanya masalah lahan tadi sudah habis, tinggal masalah lelang dan lain sebagainya. Bahkan tadi masalah hub tadi sudah ada dipandirakan juga, diwacanakan, mudah-mudahan ini bisa. Artinya pintu gerbang Kalsel selain pelabuhan itu yang lebih banyak untuk arah ke wisata memang lebih banyaknya di arah bandara ini. Artinya menambah devisa di Kalsel ini, menambah PAD lah untuk PAD, menambah penghasilan kita kan. Bukan turis-turis datang tuh pasti ada duitnya banyak. Mendatangi aja Mister money curut ya sih dia. Nah, ini terakhir lah, ini closing statement aja. Artinya apa yang kita
sampaikan ke masyarakat terkait apalagi masyarakat yang terlibat secara langsung dengan perluasan lahan ini bisa kita sampaikan, tapi untuk mewakili masyarakat Kalsel ini ini kena kalau Habib biasanya Amang Hasan, cuma Amang Hasan bakawinan di Balangan. Amang Hasan bakawinan. Kadang maksudnya tuh Amang Hasan ada acara bakawinan. Keluarga. Jangan salah paham, Amang Hasan bakawinan ya. Ada acara keluarga, jadi mewakili masyarakat Kalsel ini langsung ya kalau Jadi Pak Senator Al-Mukarram Habib Abdurrahman Al-Basim dan Bapak GM tuh lain helm, maksudnya General Manager Angkasa Pura. Masyarakat Kalsel itu yang diinginkan sebujurnya kada ibaratnya kada macam-macam lah yang dikehendaki itu apa yang sudah diwacanakan tuh terlaksana itu aja. Ibaratnya kada anak sudah kalau kada ada pemandiran dulu kira-kira masyarakat kada tapi banyak menagih. Tanya dulu, ngerti enggak? Maksudnya itu kalau tidak ada wacana lebih awal mungkin masyarakat ini kurang antusiasnya, tapi sekarang masyarakat semuanya menuntut karena sampai Wapres yang melakukan green breaking ternyata belum terrealisasi. Akhirnya masyarakat Kalsel semuanya hampir sebagian masyarakat Kalsel itu mempertanyakan ini kapan dan lain sebagainya. Yang diharapkan juga masalah kenyamanan nantinya, kenyamanan fasilitas, maksudnya kalau saat ini kan parkir jujur aja Pak kadang-kadang udah penuh, bingung nyari tempatnya. Nah parkir subuh lagi subuh. Artinya kenyamanan parkir, kenyamanan pelayanan nanti sesudah ini besar dan lain sebagainya, tetap hal pelayanan yang paling diutamakan oleh masyarakat Kalsel. Mudah-mudahan pelayanannya nyaman, akhirnya orang yang datang ke Kalsel pun merasa nyaman di sini. Itu aja. Untuk Bapak sendiri, apa yang Bapak ingin sampaikan ke masyarakat terkait masyarakat ini sudah lama nunggu, apa mungkin closing statement pian gasan masyarakat Kalsel yang ada? Ya baik, pertama saya ucapkan terima kasih buat Pak Habib karena begitu antusias, begitu perhatiannya untuk pembangunan proyek bandara. Yang kedua, kami butuh dukungan, butuh dukungan karena proses pembangunan ini kan tentu memakan waktu yang lumayan panjang, memakan biaya yang besar, kemudian juga tenaga kerja juga pastinya. Jadi kami butuh benar-benar dari lingkungan sekitar bandara, dari pemerintah tentunya, pemerintah daerah, untuk kita dapat melaksanakan pembangunan dengan lancar. Dengan lancar. Nah, yang ketiga, kami benar bertekad bahwa Angkasa Pura sejak tahun 92 masuk di sini menerima amanah dari kementerian, dari Departemen Perhubungan saat itu untuk mengelola Bandara Samsudin Nur ini. Kita benar-benar ingin menciptakan suasana bandara yang benar-benar bisa memberikan kebanggaan buat masyarakat Kalimantan Selatan. Seperti juga bandara-bandara lain yang sudah kami laksanakan pembangunan. Ya, terima kasih Pak Hendila terkait ini wakil kita yang artinya urusan sidin fisik sidin itu adanya di Jakarta, tapi harapan masyarakat jiwa dan gawian sidin itu untuk masyarakat Kalsel. Nah, terkait bandara ini closing statement pian apa Ustaz? Yang pertama, Habib mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak GM Angkasa Pura Samsudin Nur Banjarmasin yang bersedia hadir malam ini menjelaskan kepada masyarakat sejelas-jelasnya sehingga tidak ada prasangka lagi. Dan tentu saja harapan kami Bapak, apa yang disampaikan betul-betul sesuai dengan ucapan, karena kita itu dihormati, dihargai apabila ucapan dan perbuatan satu sama gitu kan. Betul. Jadi itu yang kami sangat berharap kepada Pak Hendi untuk sekuat tenaga agar pembangunan Samsudin Nur betul-betul terrealisasi. Yang kedua, sebagai wakil daripada masyarakat Kalimantan Selatan, tentu saja Habib tidak akan pernah bosan untuk mengawal kepentingan masyarakat Banua, karena memang Habib telah diamanahkan, Habib telah digaji oleh pajak masyarakat
dengan pajak itu Habib digaji. Jadi mungkin boleh dikatakan kalau Habib tidak mengatakan apa yang menjadi aspirasi masyarakat, maka Habib bisa dikatakan menjadi makan gaji buta. Ini tentu saja Habib akan sangat menghindari hal ini, dan apa yang mungkin Habib sampaikan dengan gaya Habib mungkin agak sedikit tinggi nadanya. Jangan membuat Pak Hendy dan kawan-kawan di Angkasa Pura menjadi tersinggung, karena itu murni adalah untuk kepentingan masyarakat kita, Pak. Dan saya yakin kalau masyarakat kita ini senang, Pak Hendy pun tentu berbangga karena ini adalah hasil kerja Pak Hendy juga. Jadi mungkin itu sekali lagi juga saya mengingatkan kepada masyarakat Kalimantan Selatan agar bersama-sama kita mengawal proyek bandara ini, karena ini lumayan. Kalau flyover yang ada di Jalan Gatot Subroto itu cuma 200 miliar. Kalau ini 2 triliun Lebih 10 lipatnya itu. Nah, jadi ini proyek yang sangat besar untuk ukuran kita di Kalimantan Selatan, harus kita kawal, dan tentu saja rekan-rekan yang lain seperti anggota-anggota DPRD provinsi bisa bersinergi terus mendorong agar ini bisa menjadi cepat realisasi. Gubernur, kemudian Pak Wali Kota yang sudah mendukung, katanya Pak Hendy luar biasa, sangat kita apresiasi, dan mudah-mudahan harapan kita semua bisa dipenuhi, dan tentu saja mudah-mudahan Kalimantan Selatan menjadi provinsi yang sejahtera di Indonesia ya. Nah, demikian tadi closing statement dari Pak Hendy, Amang Hendy, itu dari Julak Habib Abdurrahman Al-Bahasim. Ini Amang itu Pak D. Pak D lah apa? Om. Bro. Jadi itu closing statementnya, artinya kalau yang ulun tangkap dari Pak Hendy tadi, harapannya itu Sidin butuh dukungan Sidin. Tiga kali. Karena maksud Sidin itu Sidin tadi kami butuh dukungan dari semua. Lain butuh rawan. Butuh dukungan baik dari eksekutif, dari legislatif, bahkan dari masyarakat yang ada di sekitar bandara itu. Artinya tanpa dukungan itu pasti terhambat kena. Artinya masyarakat sekitar kadang mendukung, terhambat, padahal ini untuk kepentingan kita seberataan masyarakat luas. Banyak yang sudah menuntut kalau misalnya ada dukungan dari masyarakat sekitar, dari yang terpilih ini Kota Baru Bapak Najmi Adhani. Nah, kalau sini datang sini Banjarbaru. Kota Baru. Banjarbaru. Kita bawain. Nanti Pak Najmi datang ke sini juga. Nah, dijelaskan masalah pembangunan bandara itu. Gardu ini menghadang pian juga. Mbah itu tadi dukungan dari gubernur terpilih, dukungan yang utama tadi masyarakat, apalagi yang masyarakatnya yang tadi lahannya ternyata sudah dibebaskan dan sudah ada di pengadilan, mohon dukungannya agar ini benar-benar kerjasamanya lah. Nah, terakhir ini terkait masalah mungkin masalah tinjauan keagamaan mungkin diarahkan kepada Anus teteh, masalah supaya tenang. Ya, masyarakat nih bisa mengikhlaskan apa yang menjadi haknya, tapi diikhlaskan untuk dihibahkan untuk hal yang bersifat ibadah. Silakan Ustaz. Tiupakan Ustaz. Biar masyarakat nih kada dibayar gini kada apa-apa. Mbah tiupan pian nih. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih. Kita sangat bangga lawan Pak Hendy, ya kan, yang sangat gigih dan terbuka, sudah menyampaikan tentang rencana dan sekaligus proses pelaksanaan untuk membangun bandara kita jadi bandara internasional. Dan lawan Habib juga ada kurang terima kasihnya, sebab Habib ini gigih. Nah, ya kalau gigih lawan hahnya. Ya. Beliau ini kan mulai belum jadi senator sampai ini tetap menyampaikan itu nah jadi kada tukang gasak masalah bandara itu ya. Itu tukang gasak bosan-bosan. Takut dulu. Tapi semalam memilih Habib kata. Mau lah kada.
Makanya tuh buat sidinnya kalau. Nah, Pokoknya jadi suara terakhir masuk tuh suara Sidin. jadi keduanya ini kan kita sangat bangga dan terima kasih yang sama-sama memperjuangkan supaya masyarakat Kalimantan Selatan juga punya bandara internasional seperti di daerah lain. Dan itu Bapak berdua nih kan untuk kesejahteraan masyarakat Kalsel. Nah, itu tujuannya bagus. Pokoknya keterkaitannya masalah ekonomi Iya, kayaknya itu bener. kan sejahtera jadinya kan kalau ekonominya bagus kan jadi sejahtera. Jadi itu yang diharapkan oleh masyarakat Kalsel. Nah, lalu tadi terkait dengan pembebasan lahan kan sudah ya. Beliau Ya, kan clean sudah and clear. nah, clear and clean kan tadi. Ya. Nah, itu sudah. Nah, tinggal masyarakatnya aja lagi memberikan dukungan dan kesadaran yang tinggi ya lah. Terutama kan sudah diganti juga ya lah. Nah, itu sudah diganti. Jadi kalau harapan utuh tadi hendak 100% pang dihibahkan. Tapi sudah diganti ya. Nah, kalau mau ambil lagi. Kalau sudah diganti kan jangan menuntut macam-macam lah lagi kan gitu kan ya lah. Jadi tinggal dengan kesadaran yang tinggi mau ikhlas mau mempermudah segala urusan. Nah, itu karena segala sepak terjang kita kan, aktivitas kita apa saja itu kan kalau kita niatkan untuk kemaslahatan orang banyak kan, bandara itu kan kemaslahatan orang Luar banyak. biasa. Nah, itu Memberi manfaat. itu adalah nilainya kan ibadah. Ya kan? Nah, cuma itu tadi keikhlasan tadi yang penting. Nah, ujar Allah dalam Al-Qur'an, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Lah di belakang itu. Tidak ada manusia ini diperintah kecuali dia melakukan pengabdian, melakukan aktivitas ataupun perbuatan apa saja, dedikasi itu mukhlishina lahuddin, harus ikhlas dalam menjalankan perintah agama. Perintah agama itu bukan hanya sholat kan, kemaslahatan ini kan perintah agama juga. Nah, jadi itu, jadi masyarakat ini harus mau dari hati yang dalam, jangan mempersulit itu kan, jangan mengganggu-ganggu lagi misalnya, apalagi gantiannya sudah ada itu kan, jangan mempersulit pihak angkasa pura atau pihak pemerintah yang ingin merealisasikan bandara kita jadi bandara internasional, dan itu untuk kesejahteraan atau kemaslahatan kita semua. Mungkin itu aja lah. Kisahnya Kisah. Ada cerita khas. Lucu, cerita khas dari Ustadznya. Silakan Ustaz. Nah, ini kita itulah kada menyinggung siapa-siapa, kisah aja kan? Iya, kisahnya aja. Kisah aja orang Pak Hendi dari Madura lah istilahnya kan. Tapi ini kita tidak menyinggung maksudnya. Jangan tersinggung. Jangan tersinggung, nih hanya sekedar kisah. Ada kesamaan nama, kesamaan tempat, kesamaan muha. Itu hanya fiktif belaka. Jadi dari Madura ke Surabaya dia kan, lalu ke Bandara Juanda. Nah, sudah punya tiket, naik pesawat sampai waktunya kan masuk. Dia ini masuk paling duluan ke pesawat itu. Nah, karena dia merasa paling duluan, maka dia duduk paling depan. Nah, di pesawat itu paling depan. Padahal tiketnya itu kelas ekonomi. Nah, Kan ada kursi nomor. iya, ada kursi. Tapi dia karena merasa duluan masuk, dia Paling duduk muka. paling depan. Nah, jadi kata pramugari, Pak, melihat tiketnya Pak kan gitu. Jadi, Karena ada yang mau duduk nih. Iya, karena ada mau duduk. Oh, Bapak ini kelas ekonomi di belakang Pak kursinya. Enggak, saya ini seperti masuk masjid. Nah, seperti masuk masjid. Kalau siapa masuk masjid duluan, dia duduk paling depan. Nah, duduk paling depan. Enggak, kata pramugari. Nggak bisa, Ini Pak. nggak bisa Sesuai sesuai nomor. tiket. Sesuai Bapak nomor. harus di belakang. Enggak, kata beliau. Lalu pilot lagi yang membujuk Membujuk, kan. Kata pilot,
tolong Pak tiket sampean ini ekonomi Pak di belakang. Enggak, katanya. Saya sesuai seperti masuk masjid. Siapa masuk masjid duluan dia paling depan duduk. Lawan pilot terima kasih juga. Tetap juga tidak. JM yang kasih pulang. Akhirnya JM tetap juga dia. Berarti enggak dia Tidak ditaatinya juga. Akhirnya ada kakek-kakek yang sangat bijaksana. Kata kakek, Pak melihat tiket. Nah tiket bapak di belakang Pak. Enggak, karena saya masuk duluan, saya harus di paling depan duduk. Seperti masuk masjid. Enggak Pak, di pesawat ini lain. Ini kalau bapak duduk di depan, ini singgahnya nanti di Sampit. Nah, kalau bapak mau ke belakang itu singgahnya di Banjarmasin. Oh, mendengar di Sampit dia mau dia pindah. Karena kalau ke Sampit di Sepuluh. Kan Madura kan di Sampit. Di Sampit. Nama mirza ya kayak memang kita dari Ustaz. Intinya yang ulun harapkan nih kalau dari pandangan agama itu di jalan ini kita melihat duri, kita menyingkirkan duri jalanannya luar biasa pahalanya. Ibadah. Mempermudah jalan akses orang, Iya. apalagi ini aksesnya tingkat internasional. Luas, dipakai oleh banyak orang. Iya. Kalau kita memudahkan ini luar biasa ganal pahalanya asal tadi mukhlisin. Dalam keadaan ikhlas kita manualkan kita ikhlas kada basangkalan lagi. Iya. Lawan ini himbauan kesan masyarakat berataan. Artinya masalah lahan ini sudah clear and clean. Artinya dana itu sudah diserahkan ke pengadilan. Jadi tinggal masyarakatnya aja lagi yang kooperatif. Oh ini lahanku sudah ganti ruginya tinggal diambil ke pengadilan. Kalau misalnya nanti sudah ada proyeknya berjalan, tinggal kan eksekusi di lapangan aja lagi. Tolong dipermudah karena ini gasan hajat orang banyak. Nah itu aja harapan kita berataan. Mudah-mudahan dengan adanya bandara ini masyarakat Kalsel perekonomiannya meningkat dan kita berataan sejahtera. Amin. Karena pintu gerbangnya yang kita baiki berataan. Mohon maaf pun ada kesalahan, SMS yang kada terbaca dan telepon yang kada terangkat, ulun minta maaf. Lawan kalau ada kesalahan kata atau ketersinggungan buhan pian, di sini niat kami hanya memberikan informasi, memberikan edukasi dan mudah-mudahan ada nilai hiburannya. Artinya di sini kalau ada begayaan jok-jok apa-apa ini hanya untuk memberikan hiburan jasad buhan pian sabarataan. Ulun mewakili berataan narasumber, lawan kami tukang kuciknya, tukang kuritiknya mau ucapkan terima kasih. Barilaan mana ada salah, bila taufiq wal hidayah waridul inayah wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.